يا أيها المزمل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita pada Allah, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta umat yang selalu komitmen dengan ajarannya. Pada kesempatan ini kita bicara sekitar hubungan agama dan ekonomi. Kita berangkat dari surah Al-A'raf ayat 10. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menempatkan kalian di muka bumi ini, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi ini sumber penghidupan. Amat sedikit kalian bersyukur. Pendengar yang berbahagia, kita pahami bersama bahwa Islam sebagai dinullah, agama Allah, merupakan aturan hidup universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, dan sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mendorong umatnya mewujudkan visi misi. Visinya adalah mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian mengabdi kepada Allah. Dan siap menjadi pemimpin, manajer di muka bumi ini, bertugas untuk memakmurkannya. Sarana dan prasarana menggapai visi dan misi hidup sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ditundukkannya alam semesta ini dan isinya kepada manusia agar dikelola dengan baik, dengan adil, dengan profesional. Nah, untuk menggapai itu Allah sudah siapkan sarana pada diri manusia itu berupa indrawi, hati dan jiwa manusia yang mampu berpikir, mengamati dan mengelola isi alam, khususnya sebagai pedoman dan diutus manusia khusus Rasulullah Muhammad SAW untuk mewujudkannya dan berhasil. Bicara tentang agama dengan ekonomi, kaitan hubungannya, agama dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Jadi sangat berkelindan sebenarnya antara agama dan ekonomi. Kenapa demikian? Karena ekonomi tanpa agama hanya bernilai materi dan merusak eksistensi manusia sebagai makhluk rohani. Karenanya hanya memberikan kepuasan semu, tidak merupakan kepuasan yang sesungguhnya. Sebaliknya, agama tanpa ekonomi tidak dapat berjalan secara sempurna, di mana ibadah yang bersifat atau memerlukan dukungan materi dengan sendirinya tidak bisa dilaksanakan. Contoh kita lihat umpamanya di antara pilar Islam itu adalah haji, termasuk juga zakat. Kita nggak akan bisa melaksanakan haji atau umroh atau mengeluarkan zakat tanpa kita memiliki ekonomi yang cukup untuk itu. Kita disuruh bersedekah apalagi Ramadan ini, ya. Termasuk juga zakat fitrah dan sebagainya. Nggak mungkin kita bisa wujudkan tanpa ditopang oleh ekonomi. Nah, jasa agama terhadap ekonomi adalah memberi nilai sehingga kegiatan ekonomi merupakan ibadah. Memberi nilai tambah sehingga manfaat material benda-benda ekonomi juga bernilai atau memberi kepuasan spiritual. Dan memberikan jaminan atau kepastian bahwa setiap aktivitas ekonomi membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu, proses untuk menggapai katalah menjadi orang kaya harus diikuti dengan aturan-aturan yang Allah telah tentukan.
Begitu juga kaitan dengan seluruh aktivitas, apakah pikiran dan juga modal, langkah dan sebagainya, atau juga kaitan dengan ya manajemen dan sebagainya, sehingga membuat adanya suatu kegiatan ekonomi yang betul-betul produktif, yang menguntungkan dan sebagainya, kalau dilaksanakan karena Allah, karena perintah Allah, karena ingin berbuat terbaik, bermanfaat dan sebagainya, itu nanti menjadi ibadah. Maka banyak sekali ungkapan ketika kita ya berpayah-payah mencari ekonomi yang halal yang baik, kehidupan yang baik, maka ya seluruh ya keringat yang kita keluarkan itu akibat susah payahnya mencari nafkah yang halal, maka akan bercucuran juga dosa-dosa kecil kita. Kemudian juga sisi lain bahwa ketika kita itu kemampuan ekonomi bagus, kemudian dengan ekonomi bagus itu kita bisa berangkat menunaikan ibadah seperti umpamanya haji atau zakat dan sebagainya. Ketika kita sampai di sana, ada sesuatu yang membuat jiwa kita itu nikmat. Beribadah bisa ke Masjidil Haram, bisa ke Masjid Nabawi, nikmat. Berbeda dengan sebelumnya kita beribadah di tempat masing-masing, di tanah air masing-masing. Begitu juga ketika kita bisa mengeluarkan zakat, ada suatu kepuasan, bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan, atas kerja keras kita, Allah beri penghasilan yang luar biasa sehingga kita bisa menjadi muzaki, bisa membantu sesama luar biasa. Atau nggak mampu berzakat tapi kita bersedekah, ini juga suatu nikmat yang luar biasa. Atau nanti kita bisa membangun masjid, ditempati oleh orang banyak, di samping tentunya sebagai sedekah jariyah, juga suatu nikmat. Berbeda ketika kita sholat di tempat emperan atau tempat yang panas, beda. Karena untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat juga harus disiapkan, dikondisikan yang bagus, termasuk juga fisiknya, tempat yang nyaman, pakaian nyaman, keikhlasan yang juga tinggi dan sebagainya. Ini juga semua akan menjadi ibadah ketika proses dan cara yang kita lakukan itu benar. Nah, para pendengar yang berbahagia, kita berangkat sisi karakteristik pandangan ekonomi yang agamis. Ini sangat berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Pertama, berlandaskan pandangan imani. Mengakui atau menyadari bahwa kepemilikan manusia atas benda-benda ekonomi bersifat amanat dari pemilik asal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yakini bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan Allah. Karena pemilik utama apa yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah 3 ayat 189 kita lihat. Kemudian juga walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Surah 3 ayat 100 ya ayat 18 digambarkan di sana. Karena setiap kegiatan ekonomi tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan kehendak Allah dan hak-haknya atas harta setiap individu atau hak sosial. Artinya wajib dikeluarkan. Kita sadari bahwa ketika kita dapat harta yang banyak, ini bukan hak mutlak bagi kita, tapi titipan Allah. Nah, ketika kita sadar ini titipan Allah, maka hak-hak Allah juga kita harus atur, keluarkan dan sebagainya agar titipan itu menjadi berkah. Yang kedua, memperhatikan fitrah kemanusiaan. Agama tidak menghalangi ataupun membatasi kecenderungan orang untuk memperoleh dan memiliki harta kekayaan, sepanjang dilakukan secara sah dan menunaikan fungsi sosial. Demikian pula agama tidak menghalang-halangi kecenderungan orang untuk berinvestasi guna memberikan modal materi bagi anak cucunya. Dalam surah An-Nisa cukup bagus ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hati-hati kalian, kata Allah, jangan sempat meninggalkan generasi yang lemah. Lemah bisa ekonomi, lemah keterampilan, lemah macam-macam, fisik dan sebagainya. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, agar mereka betul-betul paham kondisi yang ada, sehingga mereka siap mewarisi generasi yang lebih hebat dari orang tuanya. Yang ketiga, komitmen dengan nilai-nilai moral, akhlak.
Agama memerintahkan agar seluruh kegiatan ekonomi dibimbing dengan nilai-nilai moral agamis. Tidak boleh menyimpang dari kebenaran, tidak boleh menyimpang dari kebaikan, keadilan, juga keutamaan. Antara tujuan dengan cara secara kualitatif harus sejalan. Harus sama-sama baik. Keuntungan ekonomi atau ekonomis harus didukung oleh nilai-nilai moral. Termasuk umpamanya dalam berbisnis, umpamanya tidak boleh curang dalam timbangan, tidak boleh berbohong, barang jelek dikatakan baik dan sebagainya. Tidak boleh menipu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menjamin terpenuhinya hajat hidup setiap individu secara wajar. Ya, luar biasa. Islam, agama kita, konsisten dengan sikap agama yang memuliakan manusia. Tidak membenarkan adanya orang yang terlantar betapapun keadaannya. Kebutuhan yang wajar sebagai manusia wajib diusahakan oleh masyarakat, manakala individu yang bersangkutan tidak berkemampuan memenuhinya, yakni melalui jalur atau ajaran solidaritas yang dimulai dari lingkungan terdekat, terkecil hingga lingkungan terbesar. Perbedaan suku maupun agama sekalipun tidak dipentingkan dalam konteks kewajiban insannya ini. Nah, hari-hari ini juga luar biasa ya. Jangan sempat terjadi di RT kita umpamanya, ada sekian banyak kakak, ada sekian kakak yang tidak makan. Maka ketika itu dapat informasi, ya sang RT atau dan sebagainya itu harus tanggap, segera atasi bersama-sama. Ya. Ini juga bagian dari jaminan, ya bentuk ya jaminan kita kepada yang lain. Jangan nanti sempat ya orang enak sementara yang kiri kanannya itu makan pun susah, jangan sempat terjadi. Ini adalah gambaran yang luar biasa dari ajaran agama kita. Ya. Kemudian perolehan dan penggunaan yang religius. Jadi perolehan dan penggunaan yang religius itu bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sini pertama, setiap perolehan harus dipastikan kehalalannya, baik dari segi sumber, cara memperolehnya maupun penggunaannya. Jelas. Yang kedua, agama tidak mengakui perolehan yang tanpa imbalan apapun, baik dana, kerja, risiko maupun jasa, kecuali yang tidak bersifat transaksi seperti hibah dan sejenisnya. Kemudian agama menolak perolehan dari judi sebagai konsekuensi dari gambaran di atas tadi itu. Ya. Karena itu agama menolak perolehan dari judi, pencurian, pemerasan, suap, manipulasi, riba dan sebagainya. Nah, perolehan yang terlanjur tidak boleh diteruskan, tapi dialihkan penggunaannya untuk keperluan umum. Umpamanya kita sudah tahu bahwa riba itu haram, kemudian kita masih selama ini masukin uang kita ke bank yang nggak jelas ada di sana itu riba, maka segera kita ambil modalnya, kita masukkan ke bank yang jelas ada syariah di sana, kemudian kita bunganya itu kita ambil tapi untuk kepentingan umum, bukan untuk dikonsumsi. Sambil kita bertobat tentunya. Kemudian dengan konsep kepemilikan amanat, perolehan yang didapat dari sumber dan cara yang halal pun penggunanya harus memperhatikan manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, lingkungan, tidak mengandung mudarat, tidak pula merupakan pemborosan. Kemudian perolehan maupun penggunaan yang sah atau halal selain diakui oleh agama juga diterima dan dihormati oleh masyarakat. Karenanya yang bersangkutan wajib mempertahankan hak miliknya dan masyarakat berkewajiban untuk menjaganya. Artinya begini, ketika semua kewajiban sudah dikeluarkan, ya kewajiban sosial dan sebagainya oleh ya pengusaha, ya. Kemudian nanti ada yang ingin mengganggu ini orang, maka masyarakat otomatis biasanya membantu, membela, karena dianggap sang pengusaha ini adalah orang yang betul-betul bermanfaat dan sebagainya. Nah, bagi yang bersangkutan juga wajib mempertahankan harta yang dimilikinya itu. Nah, ketika sempat nanti terjadi pertarungan umpamanya dia meninggal, insya Allah syahid dia. Sementara yang ya mengambil dengan tanpa cara yang benar, kalau mati konyol dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau begitu masalah ekonomi di mana sih sebenarnya? Menurut pandangan agama, masalah ekonomi bukan akibat keterbatasan sarana atau alat pemuas dan ketidakterbatasan kebutuhan manusia. Karena secara imani, kemahabijaksanaan Allah tidak memungkinkan adanya gap antara kebutuhan hidup manusia dengan fasilitas yang disediakannya. Kalau begitu pangkal masalah ekonomi menurut agama adalah salah satu dari dua hal. Di antaranya salah satu dari dua hal. Pertama, kerakusan sementara orang terhadap fasilitas yang ada. Ini barangkali kita lihat kondisi kita hari ini, ya ada peluang-peluang masyarakat ramai untuk berbisnis tapi diraup oleh pihak tertentu, oleh pemodal besar. Ini juga tidak boleh terjadi. Terjadi akhirnya
banyak orang menganggur, banyak orang tidak bekerja, banyak lapangan kerja yang harus mereka kelola sendiri, akhirnya diambil over. Sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebagusnya begini, pemodal itu mengayomi orang yang berbakat, ya, agar muncul regenerasi yang akan ya tumbuh nanti yang bisa mandiri, harus seperti itu. Atau penyebab kedua adalah kemalasan sebagian manusia untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Di depannya umpamanya ada peluang untuk bisnis, tapi dia tidur. Padahal di kiri kanan sudah ada contoh orang tertentu yang barangkali lahannya umpamanya sedikit, tapi bisa berkembang. Ini perlu dirubah. Oleh karena itu juga semua pihak harus tanggap tentang ini. Jangan-jangan yang punya lahan luas, tidak punya keterampilan, harus dibina. Bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur, orang ahli di bidang itu, sehingga lahan-lahan yang ada itu bisa produktif dan sebagainya. Jadi persoalannya adalah kesalahan dalam pola hubungan manusia dengan alat pemuas yang tersedia. Mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini ya bisa mendorong kita untuk lebih bagus lagi. Karena kalau kita lihat Indonesia ini luar biasa. Punya 17.000 pulau. Punya keluasan kurang lebih 5,5 juta ya kilometer, luar biasa. Udara, air, matahari dan sebagainya sangat memungkinkan. Kita sangat stabil daerah khatulistiwa. Tidak ada musim panas, musim dingin yang sangat membahayakan. Maka kalau kita lihat para nabi juga begitu. Mereka tidak ada istilahnya istirahat. Mereka bekerja keras. Seperti itu. Dalam hadis mengungkapkan anna Daud kana zarrodan. Yasnau zarda wa duru' wa kana Adam harasan wa kana Nuh najjaran wa kana Idris khayyatan wa kana Musa ra'iyan. Hadis riwayat Hakim. Ya. Nabi Daud ahli tenun kain, baju besi dan sebagainya ya. Kemudian juga Adam sebagai petani yang profesional ya. Nuh sebagai tukang kayu. Idris sebagai konveksi dia ya, luar biasa, tukang jahit yang luar biasa. Kemudian juga Musa sebagai pengembala. Nabi kita sebagai bisnis, pengembala juga dan sangat luar biasa. Juga para ulama-ulama ya. Ulama mazhab kita lihat mereka juga sambil menulis tidak luput mereka juga berikhtiar. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak ya kerja keras untuk menikmati kue ya anugerah yang Allah siapkan. Tinggal kita bagaimana merubah nasib kita. Jadi tadinya malas jadi rajin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.